acara obrolan seru, ya, seru-seruan, nambah pinter, nambah temen. Sebuah acara yang digagas oleh Akademi Penulis Buku. Ini acara rutin, jadi tiap bulan kita bikin acara semacam ini. Kita undang beberapa orang yang pakar di bidangnya, terutama orang-orang yang di dunia perbukuan. Dan selalu acara ini juga biasanya kita berikan juga kesempatan buat teman-teman yang pengen launching buku, ya, launching buku. Karena pandemi gini paling susah ya kita mau launching buku, mau datang ke toko buku juga paling banter yang datang hanya keluarga sendiri gitu ya, karena kan masa pandemi gini. Nah, ini adalah acara yang bulan kedua. Bulan lalu kita sudah adakan juga acara launching buku, 2 buah buku sudah kita launching. Dan hari ini tanggal 20 Maret kita ada 2 acara penting ya. Ya, kali ini pukul 14 kita undang Kak Dona. Kak Dona adalah seorang editor senior ya. Kemudian nanti pada pukul 7 malam ada launching buku ya, launching buku yang akan dibawakan langsung oleh penulisnya, yaitu Kak Ika, dengan judulnya Tabir. Jadi teman-teman setelah acara ini nanti bersiap-siap ya, pada pukul 7 malam kita akan ketemu untuk launching bukunya Kak Ika. Oke. Nah, perkenalan dulu, nama saya Anang YB. Saya founder dari Akademi Penulis Buku, ya. Penulis buku. Nah, Akademi Penulis Buku sebenarnya didirikan sekitar setengah tahun lalu, ya, setengah tahun lalu, 6 bulan, dan sampai dengan saat ini kami sudah banyak diikuti oleh siswanya, ada sekitar 500-an siswa bahkan lebih, dan kita sama-sama mengisi masa pandemi ini dengan kegiatan yang positif ya. Kita sama-sama belajar tentang bagaimana membuat buku, membuat biografi, kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan diri kita, mempromosikan buku-buku kita. Kita juga belajar mengenai misalnya self publishing gitu ya. Oke, ya. Nah, kali ini jangan nggak berlama-lama, saya pengen memperkenalkan teman kami, Kak Dona ya. Ini senior saya sebetulnya ya, senior. Soalnya kalau dilihat dari masa apa ya, pengalamannya, beliau udah sangat pengalaman banget ya. Kita coba lihat sekarang. Siapa sih sebetulnya Kak Dona ini ya? Kita lihat profilnya. Nah, ini Kak Dona senior saya. Kak Dona Wijayanto ya. Pada periode tahun 2000 sampai 2008 ini menjadi editor fiksi di penerbit Gramedia Pustaka Utama ya. Siapa sih yang nggak kenal ya GPU ya? Kalau orang nyebut GPU itu udah wow banget gitu ya, apalagi kalau bukunya bisa terbit di sana. 2000 sampai 2008 ini udah lama banget ya. Sekitar 8 tahun pengalaman jadi editor, 8 tahun ya, editor in-house. Saya aja tahun 2008 baru mulai jadi penulis gitu ya, gitu. Nah, sekarang Kak Dona ini udah menjadi editor lepas ya, jadi tidak lagi terikat dengan perusahaan, jadi sudah freelance. Buku yang udah diedit itu sekitar 600 naskah fiksi. Ini yang diingat ya, pasti banyak yang nggak diingat. Fiksi dan non-fiksi. Kemudian buku-buku yang udah ditulis adalah sekitar 20-an judul buku. Ya, abaikan foto yang sebelahnya ya. Gitu. Biar nggak lama-lama, gini. Saya mau ngajak teman-teman nih. Teman-teman editor, banyak juga di sini. Teman-teman penulis juga, gitu. Kita coba tes dulu deh kemampuan editingnya, ya, kemampuan menyimak kata-kata yang baku dan tidak baku. Mau ya, sama-sama kita tes ya. Nanti nggak usah malu karena nggak ketahuan ini salah benernya ya. Kita hanya tahu nanti berapa total dari 51 orang. Ini kira-kira pada paham nggak sih kata-kata yang baku ya? Kita akan adakan polling nih ya. Nah, sudah muncul pollingnya, ya. Kalau sudah muncul, silakan mulai dijawab. Saya ada 5 pertanyaan saja, 5 pertanyaan. Pilih mana kata-kata yang baku dari 2 opsi ini.
Ayo, saya beri waktu 2 jam. Kelamaan ya 2 jam ya. Silakan dijawab dulu. Kita beri waktu 1-2 menit. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Ya, kita lagi main ini, ada game nih, ada polling kecil-kecilan. Ya, tolong deh, kita dibantu mana yang kata yang baku dan mana yang nggak baku. Ya, kalau jumlahnya sama besar, berarti separuh dari yang hadir di sini ngaco. Gitu ya. Oke. Jumlah sama besar. Ya, glamor ini juga relatif sama besar. Respon, kalimat yang benar, kalimat yang tepat. Oke. Nah, nanti Kak Dona deh. Kak Dona jangan senyum-senyum dulu dong. Jangan-jangan saya jawab salah lagi. Oke, cukup. 43 dari 53 yang hadir sudah menjawab. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, yuk coba bareng-bareng kita tes kemampuan kita tentang kata-kata yang baku. Oke ya, saya hitung sampai 10 ya. Yuk, 10, 8, 10 kok 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sedot. Ya. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat. Kelihatan ya hasilnya ya. 81 orang bilang yang benar tuh glamor, nggak pakai U. Benar nggak ya? Terus jomblo dan jomblo. Yang jomblo pasti akan memilih jomblo. Ya, yang jomblo, oke ada 60. Oke, jadi 60 banding 40. Asik atau asik? Saya yakin ini yang milih asik karena biasanya tertulis asik. Kenapa ditanyakan? Maka dia pilih yang asik gitu kan, biasanya gitu ya. Respon atau respons? Ini respon nggak pakai S, 64 orang. Oke, terus pertanyaan kelima, ini kalimat bupati membawahi camat. Bupati membawahkan camat. Oke, kita tutup ya. Mana yang benar dari semuanya ya? Saya udah punya contekannya. Tara, glamor nggak pakai U ya. Asik tetap pakai Y, kata KBBI. Jomblo ya, jomblo yang masih jomblo pakai B berarti statusnya masih jomblo ya, belum berubah status. Respons itu pakai S ya. Kemudian bupati itu membawakan atau membawahi. Kalau bupati membawahi camat berarti bupati itu bawahannya camat dong, gitu ya. Karena membawakan berarti menempatkan sesuatu di bawahnya. Oke, ini hal kecil yang semoga menjadi oh iya, ternyata banyak hal yang saya sendiri belum cukup paham tentang dunia editing gitu. Ya. Oke deh, nggak usah lama-lama. Saya mau undang Kak Dona ya, Kak Dona. Sudah siap Kak Dona ya? Oke, silakan Kak Dona, Ya. forum saya berikan pada Kak Dona sekarang. Silakan Kak Dona. Oke. Saya share screen ya. Oke. Masih belum bisa, Mas. Dicoba lagi Kak Dona. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan screenshot saya? Sudah, Mbak. Ya. Oke. Tadi dari kuisnya Mas Anang saya merasa bersyukur. Ternyata saya masih benar semua, jadi jadi nggak malu-maluin lah ya.
Oke, bahasan kita hari ini adalah perlu nggak sih kita pakai jasa editor? Jadi secara umum kita akan berkenalan dengan profesi editor ini gitu ya. Kok nggak bisa ya? Nah, oke. Oke, ini diri saya. Tadi sudah diperkenalkan sama Mas Anang. Kurang lebih sama ya dengan perkenalan Mas Anang tadi. Jadi saya selama 8 tahun bekerja sebagai editor fiksi di Gramedia Pustaka Utama sampai 2008. Dan setelahnya saya bekerja secara lepas sebagai editor dan penulis. Jadi waktu di Gramedia Pustaka Utama itu kita dikasih buku tulis ya, karena kan saya mulai bekerja tahun 2000, jadi masih zamannya masih tulis-menulis dengan kertas dan pena dengan pensil. Di buku itu kita diminta untuk menuliskan naskah apa yang sedang kita kerjakan. Nah, buku itu saya masih isi terus, logbook itu masih saya isi terus sampai sekitar 3 tahunan yang lalu, dan yang terakhir, angka yang terakhir itu memang ada 600 gitu. Jadi selama tambahannya 3 tahun lagi ya mungkin nambah sekitar 20-an lagi lah ya. Nah, sejak tahun 2010 saya juga jadi saingannya Mas Anang juga, jadi ghostwriter dan penulis biografi gitu. Jadi dari situ juga saya berkenalan dengan Mas Anang. Salah satu bukunya yang saya tulis adalah When Authors Meet Editor. Ini bukunya. Kelihatan Smith Edit. Luna Torasingu itu menuliskan tentang bagaimana menjadi penulis dan sedikit tentang bagaimana alur naskah dan cara menerbitkan. Nah, kita langsung masuk aja. Ini sudah menyundul pertanyaannya. Siapa sih editor? Orang yang mengedit naskah tulisan atau karangan yang akan diterbitkan. Diterbitkannya itu bisa di mana-mana, di majalah, di surat kabar, buku, atau sekarang media online ya, media online banyak banget. Dan dari jenis penerbitan, ini seperti yang sudah disebutkan barusan, buku, editor, majalah, editor koran, editor media online, dan sebagainya. Mungkin yang kita kerucutkan pada buku ya, penerbitan buku itu ragam editornya tuh kemudian terlihat jelas. Ada editor akuisisi, ada editor konten atau substansi, ada editor bahas. Kita lanjutkan, kita jelaskan lebih dalam lagi tentang jenis-jenis editor ini dengan membahas pertanyaan dari Mbak Monita Alfianto. Jadi beberapa hari yang lalu waktu kita mulai merencanakan ada kumpul ngobrol-ngobrol ini, saya sempat melempas pertanyaan di grup Telegramnya Mas Anang, Akademi Penulis. Kira-kira apa yang mau diketahui dari profesi editor ini? Kemudian ada teman-teman yang memberi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya bagus-bagus gitu. Jadi saya akan menjelaskan editor ini juga dari pertanyaan teman-teman itu. Ini pertanyaannya Mbak Monita Alfianto. Apakah yang editor lakukan pada naskah kita, pemotongan cerita, mengubah, menambah, atau memperbaiki? Dari pertanyaan ini saya rasa bisa menjelaskan alur naskah ya, dan tadi jenis-jenis editor. Jadi yang pertama adalah naskah itu kan harus diterima dulu di suatu penerbit, entah itu penerbit konvensional atau penerbit online yang sekarang banyak di platform itu. Gitu. Itu yang pertama adalah
naskah itu harus dinilai, nilai layak terbit atau enggak. Dan itu adalah pekerjaan yang namanya editor akuisisi. Itu layak terbit oleh si editor akuisisi, kemudian diperiksa, naskahnya diperiksa apakah sudah lengkap, apakah logika bahasanya sudah bagus, atau masih perlu direvisi lagi. Biasanya itu pekerjaan dari editor konten atau substansi. Nah, dari si editor konten ini biasanya, Mbak, maaf, ini naskahnya kok logikanya masih kurang bagus ya. Atau misalnya kalau dari naskah fiksi adalah, ini bagian ini nih, si tokohnya nih, kenapa dia ketemu sama tokoh yang ini? Mungkin bisa dikembangkan lagi ceritanya di situ gitu ya. Atau kalau itu naskah non-fiksi, mungkin editornya bisa kasih masukan, ini nih bagian sejarah dari permasalahan ini masih kurang jelas, bisa ditambahin lagi. Atau justru terlalu banyak, oh Mbak ini terlalu banyak nih menceritakan tentang sejarahnya si tokoh ini gitu. Mungkin bisa diringkas saja langsung ke pencapaiannya dia apa. Kalau buku fiksi, non fiksi mungkin seperti itu. Nah, sesudah direvisi, diskusi sama editornya segala macam, kemudian naskahnya sudah diperbaiki oleh si pengarang. Jadi kalau saya biasanya megang naskah tuh itu saya revisi dulu kontennya seperti apa, kemudian baru sesudah itu saya edit bahasanya. Kenapa editing bahasanya belakangan? Karena pada saat penambahan atau pengurangan suatu naskah nanti bisa berubah-berubah terus gitu kan. Jadi mending revisinya udah selesai semua, baru setelah itu kita edit. Berikutnya sesudah diedit bahasanya, naskah itu akan disetting. Setting ini bukan kerjaan editor, kerjanya setter atau layouter gitu ya. Tapi hasil setting, sesudah disetting, itu kembali ke tangan editor lagi untuk diperiksa bentuknya udah bagus belum. Apakah mungkin tipografinya kurang oke? Apakah mungkin letak foto, kalau ada foto atau gambar, letaknya sudah benar sama naskahnya? Atau apakah ada pergantian halaman itu enak nggak gitu ya alur naskahnya? Atau apakah pada saat pergantian baris itu pemotongan katanya, suku katanya benar gitu. Misalnya makan, di baris atasnya mak, strip an di bawah, itu kan nggak enak, dan itu kan secara bahasa Indonesia itu salah gitu ya pemotongannya. Nah, yang memeriksa kecil-kecil ini adalah proofreader. Tapi secara keseluruhan yang bisa dibilang pimpinan proyeknya ya PIMPRO-nya itu adalah editor konten biasanya. Jadi bosnya adalah si editor konten dan dia gitu. Nah, ini jadi tadi pertanyaannya Mbak Monita adalah pemotongan cerita, mengubah, menambah, atau memperbaiki naskah itu biasanya dilakukan oleh editor konten. Dan itu semua bisa terjadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh naskah tersebut. Pertanyaan berikutnya dari editing naskah atau tulisan apa saja selain bahasa dan tipografi dan lain-lain. Dari pertanyaan ini saya kerucutkan lagi apa saja yang diedit. Nah, kebetulan ada buku yang bagus. Buku Pintar Penyuntingan Naskah. Ini adalah buku karangan ini editor di Grasindo yang sangat senior dan dia juga dosen di mana-mana. Jadi buku pintar penyusunan naskah ini
dipakai juga di sastra UI, sastra Pajajaran, gitu-gitu. Dari buku itu, ini yang saya cuplik dan saya sesuaikan ya. Apa saja yang diedit? Kalau bicara tentang konten, yang diedit adalah semuanya. Tapi yang bisa ini yang sangat perlu diperhatikan adalah apakah naskah itu enak dibaca atau enggak. Naskahnya enak dibaca atau enggak itu terkait dengan gaya menulis si penulis gitu. Nah, kalau udah gaya menulisnya nggak enak dibaca, ya mungkin naskahnya harus di-drop. Ini menjadi PR-nya editor akuisisi tadi ya. Sesudah itu langkahnya adalah apakah tulisannya itu logis. Ini berlaku untuk fiksi dan non-fiksi. Apakah semua selaras dan konsisten? Misalnya di bagian depan disebut tokohnya ini pemarah. Di bagian belakang tokohnya disebut, oh baik hati sekali kayak malaikat gitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Apakah itu dijelaskan di dalam perjalanan cerita sehingga menjadi logis perubahan sifat itu, atau kepengennya penulisnya aja gitu kan? Nggak bisa begitu. Nggak, sesuatu itu tidak bisa terjadi begitu saja, harus dijelaskan dengan benar kalau itu dalam fiksi. Ya sama juga dalam non fiksi juga begitu. Kenapa bagian A itu menjelaskan begini, bagian B menjelaskan begitu. Jadi itu harus diperiksa ya oleh si editornya, logika ceritanya. Kemudian dengan alur tulisan. Ini juga sangat terkait dengan logika itu ya. Apakah dari kejadian satu menghasilkan kejadian yang kedua, kemudian menghasilkan yang ketiga, menghasilkan yang keempat, itu kan harus ada alurnya yang enak untuk dinikmati oleh pembaca. Nah, ini juga masih pekerjaan editor konten. Apakah semua bagian tulisan diperlukan? Apakah ada yang berlebihan? Apa yang atau apakah ada yang justru kurang dan harus ditambah gitu. Ini juga masih pekerjaannya si editor konten. Nah, kemudian memeriksa detail. Jadi editor tuh harus punya pengetahuan yang luas. Dia harus bisa tahu hal-hal apa yang sedang terjadi, informasi yang sedang berjalan gitu kan di masyarakat. Kebenaran fakta. Benar nggak sih berita itu All England ternyata nggak boleh main hanya karena satu orang di dalam pesawat sakit COVID gitu kan. Jadi itu kan harus di-recheck dan di-recheck lagi. Rechecknya tuh apakah dia cuma nge-recheck dari kata Facebook begitu gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Kita harus ngecek ke sumber-sumber yang terpercaya lah ya, media yang benar, media yang sudah punya legitimasi. Sekarang yang sering muncul juga adalah plagiasi, terutama sejak ada platform digital ya. Jadi banyak sekali orang yang mungkin kepengen ngetop dalam waktu singkat dan mudah, sehingga mereka copy paste saja pekerjaan orang lain, tulisan orang lain, mereka masukin bahkan mereka berani masukin ke lomba dan menang gitu ya. Itu kasus yang terakhir terjadi. Jadi salah satu tugasnya editor sebetulnya adalah recheck plagiasi ini, dan di zaman sekarang itu sudah sangat mudah karena ada ininya ya, ada aplikasinya ya untuk mengecek itu. Saya pernah dapat, tapi saya nggak catat dengan benar sih. Kemudian soal legalitas, terutama kalau buku-buku non-fiksi. Mungkin legalitas ini juga terkait sama plagiasi. Jadi kalau misalnya buku non-fiksi itu kan nge-refer kemana gitu. Informasi yang kita tulis itu asalnya dari mana? Apakah kita
sudah menuliskan sumbernya itu dengan benar atau belum. Kemudian kalau penerbit cetak itu biasanya ada gaya selingkung. Nggak cuma cetak sih, penerbit online juga ya, ada gaya selingkung. Kalau dulu Gramedia Pustaka Utama tuh yang saya ingat banget adalah cara menuliskan orang tua yang artinya adalah ayah ibu, dan orang tua yang artinya adalah orang yang sudah berumur. Jadi kalau ayah ibu itu orang tuanya disambung, kalau yang sudah berumur itu orang tuanya dipisah. Kalau mau ngikutin KBBI sebetulnya semuanya dipisah. Terus merah, apa namanya? Bukan merah membara. Ya salah satunya tuh merah, tapi saya kok lupa untuk ngasih contoh ini. Jadi biasanya penerbit tertentu itu punya gaya selingkung sendiri, gayanya sendiri untuk penulisan, untuk beberapa penulisan, dan punya apa namanya, ke preference lah ya, preference untuk naskah-naskah yang akan mereka terbitkan. Jadi itu yang kalau misalnya di online sekarang kayak KBM, platform KBM, itu mungkin lebih menjurus ke cerita-cerita tentang rumah tangga. Sementara kalau platform Storyal gitu, mungkin mereka juga mau menerbitkan cerita-cerita remaja gitu. Jadi ini termasuk preference penerbitnya. Apa saja yang jadi kemudian setelah itu yang terakhir adalah setelah naskah disetting, memeriksa secara keseluruhannya bagaimana tampilannya, apakah semua sudah benar letaknya, apakah masih ada narasi yang kurang enak, dan masih ada editing yang cukup besar juga yang dikerjakan, dibuat. Pertanyaan berikutnya dari Mas Aris Rahman Yusuf. Keterampilan yang harus dimiliki editor selain tata bahasa, menulis dan memperbaiki logika cerita. Ini masih saya tarikan juga dari bukunya Pak Pamusuk dan saya tambah-tambah sedikit. Jadi keterampilan yang harus dimiliki editor itu yang terutama adalah penguasaan bahasa. Karena kita tinggal di Indonesia ya kita harus, editor kita harus menguasai bahasa Indonesia, yaitu ejaan dan tata bahasa. Catat boleh, jadi kalau mau lihat secara daring, tata bahasa Indonesia itu ada, itu alamatnya http://bit.ly/tbbi, tata bahasa baku Indonesia. Kemudian KBBI online, ini juga ada alamatnya. Ini sering banget saya buka kalau saya lagi ngedit itu tinggal di Google, atau saya juga punya aplikasinya di handphone KBBI. Ya mungkin nanti saya akan sharing di grup Telegram aja. Ini alamatnya kbbi.kemdikbud.go.id. Ejaan bahasa Indonesia ini untuk melengkapi KBBI ya, bisa dilihat di alamat itu. Nah, editor juga harus punya kepekaan bahasa untuk kalimat-kalimat yang aneh. Membangunnya adalah dengan banyak membaca. Mau nggak mau ya, editor kan harus banyak membaca. Dan semakin banyak membaca akan semakin bisa merasakan ini kalimat tuh kok kayaknya janggal ya gitu. Atau ini kalimat tuh nyambung nggak sih sama kalimat depannya dan kalimat belakangnya gitu. Nah, editor harus memiliki pengetahuan umum yang luas seperti yang tadi sudah saya singgung ya. Editor harus punya hati yang besar, harus teliti dan sabar, karena kita setiap hari menghadapi beratus-ratus lembar halaman. Setiap saat menghadapi naskah yang, kalau naskah Indonesia itu cenderung nggak terlalu tebal sih sebetulnya.
150 halaman itu udah dianggap sangat pantas untuk naskah Indonesia ya. Tapi setiap saat kita harus membaca sampai ratusan halaman, memerhatikan ejaan, titik koma, merasakan itu enak nggak sih kalimatnya, itu kan juga sangat membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kemudian kalau di Indonesia, editor itu harus punya kepekaan akan suku, ras, agama, dan pornografi gitu, karena masyarakatnya sangat tinggi bentengnya. Nah, editor juga harus punya kemampuan menulis. Seringkali kita ketemu naskah yang ini kok kalimatnya nggak enak, coba kita ubah begini. Atau misalnya kita minta pengarangnya, coba kamu tambahin beberapa kalimat atau tambahin beberapa paragraf. Ternyata dia nggak bisa melakukan itu, sehingga akhirnya ya udah deh biar cepat kita tulis sendiri gitu ya. Nah, sebaiknya punya keahlian lain di luar bidang bahasa. Kalau Mas Anang punya keahlian geografi ya. Kalau saya dulu kebetulan sarjana psikologi, dan meskipun saya tidak mempraktekkan ilmu psikologinya, tapi saya sangat terbantu dengan ilmu psikologi yang saya punya. Jadi misalnya dalam menganalisa tokoh suatu novel gitu, saya bisa oh iya ya, kenapa dia punya pola pikir seperti itu, atau oh kenapa dia melakukan hal itu karena dia punya latar belakang seperti ini gitu. Atau dalam menulis dan mengedit juga saya banyak memegang buku-buku psikologi. Jadi saya terakhir itu mengedit tahun lalu mengedit buku tentang komunikasi orang tua dan anak, dan itu saya merasa buku itu bagus sekali gitu. Menguasai bahasa asing lain itu juga membantu kita, jadi kita punya warna lain dalam pekerjaan kita ya, dalam mengedit atau dalam membantu menciptakan tokoh kalau dalam fiksi gitu. Atau kalau dalam mengedit non fiksi, kalau muncul kata-kata bahasa lain itu kita, dan terutama bahasa asing lain yang kita kuasai, itu kita bisa langsung mengerti gitulah ya. Kalau saya sendiri bisa bahasa Perancis, tidak lancar, tapi lumayan lah, paling nggak untuk beberapa kalimat sederhana saya bisa. Saya bisa sedikit bahasa Spanyol, tapi tingkat penguasaannya jauh lebih rendah daripada tingkat penguasaan bahasa Perancis saya. Kemudian editor itu harus bisa mengamati tren pasar di dunia buku. Jadi meskipun saya ini freelance, tapi saya senangnya di media sosial tuh ngeliatin penerbit apa tuh mengeluarkan buku apa gitu, atau platform apa tuh banyak mengeluarkan naskah seperti apa, sehingga kalau ada orang tanya ke saya bisa jawab gitu. Saya misalnya seperti tadi saya udah sebutkan kan, KBM tuh mungkin sasaran pembacanya adalah wanita dewasa yang berkeluarga. Kalau Storyal mungkin mau lebih umum dan lebih menuju pembaca muda, pembaca remaja dan dewasa muda seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menurut saya ini ilmu manusia ya. Jadi editor harus bisa luas menghadapi pengarang, juga penerbit, dan menjadi jembatan antara pengarang dan penerbit itu. Apakah editor juga harus penulis? Ini mungkin sudah terjawab sedikit tadi di atas. Sebaiknya iya. Ini pertanyaan dari Mas apa Mbak Deslana? Mas.
Mas ya. Mas Darajat. Maaf. Iya, sebaiknya iya. Jadi tadi udah saya singgung bahwa editor sering harus menambal tulisan sehingga keterampilan menulis itu sangat dibutuhkan. Bisakah editor dilibatkan penulis di tengah proses menulis? Bahkan dari awal bisa. Jadi dulu 2 tahun yang lalu ya ada platform namanya Komiko. Ini adalah platform novel online dengan franchise dari Jepang. Dan sekarang udah tutup. Tapi Komiko ini bagusnya adalah mereka mau menerima naskah dari nol. Jadi pengarang menawarkan naskah dalam bentuk sinopsis panjang dari premis dan sinopsis panjang. Jadi kemudian Komiko mau membantu pengarang, mendampingi pengarang pada saat penulisan naskah tersebut gitu. Dan itu proses yang menurut saya sangat menyenangkan gitu, karena saya juga bekerja sebagai editor freelance di situ. Itu proses yang sangat menyenangkan karena saya bisa involved dalam perkembangan cerita dan dalam proses penulisan naskah oleh si pengarang itu. Gitu. Sayangnya si Komiko ini sekarang sudah tutup karena karena franchise dari Jepang itu ya. Ini adalah suatu yang menurut saya penting. Bagaimana hubungan editor dengan pengarang. Jadi ada yang namanya kode etik editor. Ini ada di bukunya Pak Pamusuk NST. Tapi sebelum ini saya mau cerita sedikit dulu. Jadi dulu waktu saya di Gramedia Pustaka Utama, ada anak magang datang ke saya gitu kan. Terus saya tanya, kenapa kamu mau jadi editor? Terus dia bilangnya, saya mau jadi editor karena saya bisa marahin pengarang. Itu buat saya sesuatu yang enggak banget gitu kan. Bagaimana caranya kita mau membangun hubungan dengan orang lain kalau dalam mindset kita, dalam pikiran kita tuh udah maunya kita marahin orang itu gitu. Artinya kan kita menempatkan diri kita di atas orang itu kan, di atas pihak lain itu. Nah, kalau menurut saya hubungan editor dan pengarang itu seharusnya saling menghormati. Sama lah seperti hubungan antar manusia yang lain ya. Sangat saling menghormati, saling terbuka gitu. Jadi dari dasar itu tuh ada kode etik editor, yaitu editor tuh harus kenal dulu sama pengarangnya sebelum mulai mengedit. Jadi biasanya kalau di kantor dulu saya telepon, ya masih belum zamannya handphone ya, udah ada handphone tapi belum memasyarakat. Telepon ke rumah, ngobrol dulu, kenalan dulu gitu. Sekarang tentu lebih gampang dengan kita WhatsApp dulu kalau misalnya nggak enak dengan telepon, dengan bicara ya kita bisa WhatsApp gitu kan, atau kita bisa kenalan lewat medsos. Tapi sekarang sudah sangat gampang. Nah, kemudian yang harus diingat oleh editor bukan pengarang naskah, bukan pemilik naskah. Naskah itu milik pengarang. Jadi editor nggak boleh sembarangan ngubah-ngubah naskah. Nggak boleh langsung wah ini saya nggak suka nih bagian ini, dihapus saja semua gitu. Meskipun kesel banget gitu ya, meskipun naskahnya itu aduh ya ampun nih kenapa nggak logis banget sih ini gitu. Kenapa dia, misalnya saya pernah punya naskah adegan berantem, adegan tembak-tembakan, terus salah satu orang tuh tertembak jatuh gitu ya, berdarah, udah mau mati, terus si pengarang itu menambahkan apa? Dia menceritakan satu paragraf berikutnya adalah semut berjalan di depan si orang yang baru ketembak itu. Rasa keselnya luar biasa ya. Tapi nggak boleh itu dirubah sembarangan gitu. Jadi
yang saya lakukan adalah menandai bagian semut itu, terus ini buat ngasih catatan gitu kan, ini buat apa gitu. Nah, kemudian saya diskusikan, jadi editor wajib mendiskusikan perubahan substansial pada naskah. Mungkin si semut itu nggak terlalu substansial gitu, tapi saya tetap mendiskusikan, Mbak, tolong, ini tuh mood adegannya tuh tidak bagus kalau ada si semut ini, malah moodnya akan rusak gitu. Nah, kemudian editor wajib menghormati gaya tulisan pengarang. Kadang editor itu suka terlalu baku sama tata bahasa ya, sehingga ini kalimat ini nggak ada subjeknya, nggak ada objeknya, kalimat ini maksudnya apa, sehingga padahal pengarang itu mungkin itu gaya tulisan dia gitu, mungkin dia seneng aja bikin tulisan yang nggak ada subjeknya, atau misalnya kurang keterangannya, atau pakai banyak koma gitu. Kadang itu kan membangun rasa bahasa juga gitu ya. Jadi kalau misalnya memang terasa tidak cocok, mungkin sebaiknya dibicarakan pada pengarangnya. Yang berikutnya adalah menjaga informasi yang ada dalam naskah sebelum naskah itu terbit. Sekarang orang mungkin nyebutnya spoiler ya, tuh. Tapi kayak si Twilight, si Stephenie Meyer. Dulu dia nulis Twilight itu Midnight Sun, yaitu Twilight tapi dari sisi sudut pandangnya si Edward Cullen-nya. Kemudian naskahnya bocor. Naskahnya itu bocor kayak kalau nggak salah karena dia minta pendapat orang lain untuk baca, terus jadinya dibocorkan oleh orang lain tersebut gitu. Sama aja, editor juga nggak boleh membocorkan naskah atau hal-hal lain terkait naskah itu sebelum naskahnya terbit gitu. Ini editor wajib menjaga naskah yang dieditnya tidak menghilangkan atau merusak. Kalau zaman dulu naskah masih di print out gitu kan, terus dibawa pulang, terus hilang di rumah gitu kan, ketumpuk-tumpuk gitu. Atau misalnya kebuang sama pembantunya apa gimana. Nah, kalau zaman sekarang mungkin dikirim lewat email, terus habis itu emailnya mana nih, kehapus atau masuk spam, terus habis itu spamnya langsung masuk ke trash folder gitu. Itu sesuatu yang sebetulnya harus dijaga juga oleh editornya. Kan menjaga hubungan baik juga gitu ya. Terus mungkin satu hal lagi yang saya lupa tuliskan di sini adalah editor juga harus menjaga proses tadi, alur naskahnya itu dengan benar, memastikan naskah yang disetting itu naskah yang benar, memastikan naskah yang diedit itu naskah yang benar gitu kan. Karena saya sendiri pernah beberapa kali loh mengalami bahwa naskah yang disetting ternyata bukan naskah yang saya edit gitu. Atau naskah yang saya edit ternyata bukan naskah yang dimaksudkan oleh si pengarang untuk diedit. Itu kan menimbulkan ketidakenakan dalam hubungan dengan orang lain. Bagaimana beda editor lepas dan editor in-house, dan bagaimana pembagian tugas masing-masing, ini dari Mas Arif Rahman Yusuf lagi. Dan apakah editor in-house itu galak, sedangkan editor freelance itu lebih banyak senyum, dari Mas Anang. Jadi bedanya editor in-house atau editor dalam dan editor freelance, editor in-house itu kan yang di dalam penerbitnya ya. Jadi mereka yang jadi penjaga gawangnya gitu. Mereka mungkin punya batasan-batasan, misalnya mereka punya target
dalam sebulan harus menerbitkan 4 buku, katakanlah gitu. Atau misalnya benar-benar bentuk bukunya harus gini, atau pengarang yang ini harus didulukan gitu, penerbitan bukunya. Target penjualan segini. Jadi biasanya editor in-house itu lebih banyak pagarnya lah ya gitu. Kalau zaman sebelum pandemi dulu, mungkin mereka juga harus duduk di kantor. Mereka punya jam kerja, katakanlah dulu kalau di Gramedia 7:30 sampai 4:30 gitu. Atau mungkin di kantor lain 9 to 5 gitu kan. Jadi dengan sendirinya mereka punya lebih banyak batasan. Sementara kalau editor freelance atau editor lepas ya saya bisa kerja di mana aja asal ada laptop dan wifi dan keinginan gitu. Biasanya sih editor freelance tuh bekerja sama dengan editor in-house. Jadi kayak saya tuh punya banyak teman editor in-house dan saya berusaha menjaga hubungan baik ya. Karena saya bisa minta kerjaan dari mereka gitu. Mereka kalau ada naskah yang mereka rasa cocok buat saya, akan mereka kasih ke saya gitu. Sebaliknya saya juga kalau menemukan naskah yang menarik, saya juga bisa menawarkan ke editor in-house di dalam penerbitan. Jadi kayaknya ini cocok nih untuk diterbitin sama penerbit Kompas atau diterbitin sama GPU. Kita coba aja yuk masukin ke sana gitu. Nanti kalau penilaian mereka ternyata cocok ya udah bisa terbit. Beberapa kali sih saya bisa membantu beberapa pengarang untuk masukin naskah ke penerbit-penerbit itu gitu. Nah, kalau kenapa editor freelance mungkin lebih banyak senyum? Mungkin karena bisa mengatur jam kerja sendiri ya. Bisa tidur siang, bisa nonton Netflix. Mungkin tidak terikat target kerja yang terlalu kaku, tapi lebih dilecut oleh angka-angka di ATM. Kali gitu ya, Mas Anang. Begitu ngelihat angka ATM-nya mulai menciut gitu, mulai deh lebih giat bekerjanya gitu. Ini pertanyaan dari Mas Aris juga. Kapan waktu ideal untuk menyelesaikan editan naskah klien? Apakah dilihat dari tingkat kesulitan naskah atau tenggat? Ini saya terjemahkan menjadi kapan editor freelance bekerja. Nah, jawabannya ya kapan aja dirasa tepat untuk yang bersangkutan. Saya pernah baca ritme kerja tiap orang itu berbeda. Ada orang yang morning person, jadi dia begitu jam 7 pagi tuh dia udah giat gitu ya. Kalau saya sih kayaknya lebih ke night owl ya. Saya lebih suka kerja malam sebetulnya. Sebetulnya waktu luang saya ada di siang hari, karena pagi hari itu saya nyiapin anak saya sekolah, sarapan, terus bersih-bersih rumah, cuci baju, cuci piring, karena malamnya malas dicuci piringnya. Terus ngurusin anjing, karena saya punya anjing gitu. Masak. Jadi praktis pagi hari saya tuh dihabiskan untuk hal-hal rumah tangga. Dan saya sebetulnya punya waktu luang tuh sekitar jam 2 sampai maghrib gitu ya kira-kira. Itu saya kerja sedikit, tapi biasanya tidak efektif. Saya benar-benar efektif kerja itu kalau malam. Jadi udah jam 9, jam 10 malam itu baru saya bisa benar-benar kerja secara serius gitu. Orang lain pasti akan berbeda. Mungkin ada ibu-ibu lain atau misalnya penulis atau editor lain yang benar-benar morning person, jadi dia mungkin dia bangunnya jam 5 atau jam 4, terus dia udah masak segala macam diberesin pada jam-jam itu sehingga jam 8 atau jam 9 udah bisa efektif kerja. Ya iya, bisa jadi juga gitu kan. Tiap orang kan punya ritme dan kegiatan
yang masing-masing gitu. Kalau memang ada pekerjaan yang sangat mendesak ya, atau sangat sulit sehingga benar-benar butuh konsentrasi tinggi, saya biasanya ngungsi ke rumah orang tua saya gitu. Jadi siang hari saya pergi ke rumah bapak saya dan saya minta tolong sama asisten rumah tangganya untuk bikin masakan, sehingga pada saat sore hari saya pulang ke rumah saya udah nggak usah masak, udah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi setelah pandemi memang kebiasaan ini jadi hilang. Karena kalau saya datang ke rumah bapak saya tuh nggak bisa lepas masker, jadi kan nggak enak juga gitu ya. Gitu. Perlukah menyertakan portofolio untuk klien dari Mas Aris lagi? Ini saya terjemahkan pertanyaannya menjadi bagaimana editor freelance mencari pekerjaan. Kalau kita mau kenalan sama orang, kan mungkin ada baiknya juga kita kasih tahu siapa ya diri kita gitu. Oleh karena itu, apalagi kalau editor nyari kerjaan itu kan ya sama aja kayak apa namanya, karyawan mau ngelamar kerja ke perusahaan tertentu ya. Jadi ada baiknya kalau kita punya biodata dan portofolio. Ada baiknya juga kita menyimpan contoh hasil editing. Jadi saya menyimpan beberapa tuh. Jadi ya naskah yang belum diedit dan hasil editing saya itu beberapa saya simpan. Kemudian masuk ke berbagai grup penulisan dan penyuntingan. Jadi melebarkan jejaring gitu. Jadi saya sendiri ikut beberapa grup penulisan di Facebook, termasuk juga Akademi Penulis ini gitu. Jadi kebetulan saya media sosialnya yang saya sukai adalah Facebook. Mungkin di Instagram kita lebih ke follow orang ya, kurang interaksi gitu. Tapi kalau di Facebook itu buat saya interaksi di dalam grup itu cukup oke. Dan kalau kita ada sosok-sosok yang menarik buat kita, bisa juga kita kita ajak kenalan secara japri gitu. Enak mana menjadi penulis atau editor? Dari Mbak Christina Yoga. Kalau menurut saya sih sama enaknya. Kalau jadi penulis itu kita bebas mengembangkan gagasan kita sendiri. Kalau jadi editor, sebetulnya paling saya suka adalah mendampingi penulis seperti proses yang tadi saya ceritakan di Komiko. Jadi dari awal mendampingi penulis untuk mengembangkan naskah, tapi nggak selalu bisa terjadi. Jadi lebih sering kita dapat naskah udah jadi, tapi kemudian harus kita bantu. Yang harus kita bantu dan kita dampingi adalah proses revisinya gitu. Tapi kalau sebagai editor itu kita bisa berusaha menangkap pola pikir pengarang, dan itu sangat challenging ya, sangat menyenangkan juga kalau buat saya gitu. Jadi minggu lalu saya dapat satu naskah yang sebetulnya si penulis ini sudah beberapa kali saya edit. Tapi saya selalu merasa, aduh kok naskahnya begini amat. Kemudian saya memikirkan hal itu gitu ya, sambil cuci piring, sambil cuci baju gitu. Kenapa ya dia bisa begini gitu? Kenapa naskahnya tuh selalu seperti ini? Kemudian saya akhirnya tiba-tiba kayak dapat aha inspiration gitu ya. Oh iya, dia tuh begini kemungkinan karena dia tidak baca, dia mungkin tidak melihat lazimnya buku seperti apa, lazimnya narasi seperti apa. Berarti kan PR saya sebagai editornya untuk memberitahu dia. Tuh. Jadi sama menyenangkannya sih menjadi penulis dan menjadi editor. Nah, ini sudah akhir dari presentasi saya. Semoga sudah lebih kenal dengan profesi editor.
Ini ada FB, ada Facebook saya dan ada Instagram saya. Silakan kalau mau kenalan lebih jauh. Gitu. Saya kembalikan ke Mas Anang. Oke, Mbak Dona, makasih banget ya. Sama-sama. Teman-teman yang merasa mendapat banyak manfaat, merasa tercerahkan, mendapat banyak wawasan baru, boleh dong berikan reaction dengan klik di situ, apakah mau pakai tanda jempol, mau pakai love, atau apa, silakan. Biar Mbak Dona semangat ya, biar suatu ketika mau ngasih lagi, datang lagi di event-event kita ya. Mbak Dona nih, sebelum saya berikan kesempatan bertanya pada teman-teman, saya mau tanya juga nih. Tadi kan ditanya ya, lebih enak mana jadi penulis atau jadi editor gitu ya. Saya malah kenal Mbak Dona itu bukan karena Mbak Dona penulis, bukan karena Mbak Dona editor, tapi karena Mbak Dona ketika itu menjadi seorang penerjemah ya, gitu. Oh Tadi iya. rendah hati banget bilang, saya bisa sedikit banget bahasa ini, sedikit banget. No, enggak, Mbak Dona itu penerjemah ya. Jadi karya Mbak Dona itu membawa saya pada masa kecil saya gitu ya. Kalau teman-teman ingat komik-komik Tintin gitu ya, yang versi-versi belakang ya, Ya, media. itu komik Tintin itu siapa yang menerjemahkan ya? Itu yang menerjemahkan adalah Mbak Dona gitu ya. Jadi kerendahan hati Mbak Dona tadi bilang, saya hanya bisa sedikit bahasa ini, bahasa itu Tapi gitu. memang sedikit kok. Nah, pertanyaan saya nih, mana sih, tadi kan mana yang paling senang ya? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih menghasilkan? Jadi editor, penerjemah, atau penulis? Eh, Nggak nanya jumlahnya nih. Jadi penulis. Nanya jumlahnya. Jadi penulisnya apa dulu gitu? Kalau misalnya Penulis penulis bayaran deh, bukan penulis royalti. penulis penulis bayaran ya yang paling besar dari profesi itu ya penulis bayaran. Kalau penulis royalti ya enggak gitu kan, karena royalti itu kan paling setahun 2 kali gitu. Dan penerbit itu bergantung juga dengan penulisnya untuk mempromosikan dan menjual gitu. Jadi mungkin karena saya kok jiwa marketingnya kurang gitu ya. Jadi tidak bisa makan dari royalti. Oke, oke. Nah, oke deh. Sekarang saya buka sesi bertanya ya. Ini udah pukul 5, kita ada waktu sekitar 20 menit ya sebelum closing. Teman-teman boleh mulai tuliskan di kolom chat ya pertanyaan-pertanyaan. Biar cepat kalau saya bantu bacain gimana Mbak Ya, Dona? silakan Mas Anang. Jadi pertanyaan pertama ini datang dari Mbak Monita ya, pengarang buku Babang Owner ya, pengarang buku Babang Owner. Beliau bertanya gini, Mbak Dona, pernahkah ada naskah yang diubah total? Diubah ya, Kak, bukan dirubah, ya diubah total setelah naskah masuk proses editing gitu. Saya langsung Ada, jawab. ada. Penulisnya pun cukup terkenal ya. Cuman ya udah aku sebutin aja deh. Albertine Endah. Jadi Mbak AE itu menulis topik yang sensitif waktu itu gitu. Dan batasan barrier-nya tuh jadi banyak. Jadi nggak bisa menulis dengan lepas. Jadi setelah diedit, bahkan setelah disetting, itu dibaca oleh proofreader dan proofreadernya mengatakan hal itu gitu. Ini naskahnya tuh kok kayaknya jelek ya gitu. Naskahnya kok ada barriernya. Jadi akhirnya kesepakatan dengan Mbak AE diubah total gitu. Ditulis ulang sama dia dari nol. Oke. Oke. Cukup ya, Mbak Monita ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Ana Oktavia dari KSD ya, Komunitas Sahabat Difabel di Semarang ya. Wah, saya jadi kangen pengen ke sana lagi nih. Ya. Pertanyaan Mbak Ana adalah, apakah editor boleh nih mengubah bahasa yang ditulis oleh pengarang? Karena tulisan pengarang kan seringkali tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang tepat atau mungkin terlalu bertele-tele. Gimana Mbak Dona? Kalau bertele-tele biasanya saya pecah kalimatnya. Jawabannya bisa, tapi sebaiknya dilihat apakah itu gaya bahasa si pengarang, atau apakah memang dia bertele-tele aja gitu.
gitu. Jadi terutama kalau misalnya para sastrawan itu ya lebih susah ngeditnya gitu, karena mereka biasanya punya gaya bahasa tertentu yang mereka nggak mau diubah gitu kan. Tapi kalau misalnya naskah-naskah populer biasa ya, teen lead, chick lead gitu, biasanya sih kita pengarangnya lebih loose untuk menerima masukan, sehingga kalimatnya terlalu panjang atau misalnya kalimatnya nggak jelas, itu bisa didiskusikan dan diubah gitu. Oke, semua udah terjawab ya Mbak Ana ya. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Maria Esti. Pertanyaan simple. Kapan seorang penulis bisa menjadi seorang editor? Nah, gimana Mbak? Buku berapa tahun? Berapa tahun? Karena saya editor dulu baru penulis, gimana ya? Ada penulis-penulis saya yang evolve. Jadi dari pertama kali saya pegang, itu kemudian setelah bertahun-tahun mereka bahasanya menjadi lebih lancar dan sebagainya, lebih memperhatikan tata bahasa, segala macam, sehingga praktis sebetulnya naskah mereka udah bersih. Tapi ada juga penulis yang tidak evolve. Jadi bertahun-tahun saya pegang tetap aja gitu. Titik koma, huruf besar dan sebagainya tuh ngaco dan kalimatnya tetap kaku kayak gitu. Ya tergantung penulisnya mau nggak dia menjadi editor gitu kan. Kadang penulis ya udah pengennya jadi penulis aja, nggak kepengen untuk berubah menjadi editor gitu. Oke, jadi teman-teman penulis gitu ya. Jadi acara ini sebetulnya bukan memisahkan profesi penulis dengan profesi editor. Justru kita nggak bicara tentang orang lain sebetulnya ya. Kalau kita bicara soal ini adalah juga bicara diri kita sebagai penulis gitu. Jadi ketika kita bicara self editing, maka semua yang disampaikan Mbak Donna selama 45 menit itu bicara tentang diri kita gitu ya Mbak Donna ya, bicara tentang diri kita yang penulis yang pada waktunya nanti kita harus melakukan setidaknya self editing gitu ya. Gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Christina Yoga. Ini simple juga pertanyaannya. Mbak, apakah ada satu naskah yang paling istimewa yang nggak bisa dilupakan Mbak Donna nih? Ya, buku yang diedit ya maksudnya ya, naskah-naskah yang diedit yang benar-benar nancep di hati gitu Mbak Donna. Susah ya. Banyak ya. Kalau pengarang tadi yang saya bilang evolve itu antara lain Ken Trate, nama penanya adalah Ken Trate. Dia dari pertama saya pegang itu baru lulus kuliah, sehingga sekarang sudah punya anak 2. Dan kalau dulu tuh dia hanya menulis teen lead yang mungkin isinya pesta anak SMA gitu ya. Sekarang dia bisa mengangkat topik-topik kayak kemiskinan, terus pernikahan remaja, sesuatu yang kayaknya sensasional gitu kan, tapi actually ada bobotnya gitu loh. Dan itu saya bangga banget sama dia gitu. Dia menurut saya tulisannya sudah semakin berbobot, sudah semakin bagus. Tapi kalau disuruh merujuk satu naskah, mungkin saya mau merujuk ke naskahnya, nama penanya adalah Clio Freya. Dia mungkin nggak terlalu terkenal karena sejauh ini baru 3 bukunya. Ini orang susahnya luar biasa disuruh nulis. Tapi tulisannya bagus gitu, seru gitu. Jadi apa namanya? Begitu kita baca aja tuh udah sangat masuk ke dalam suasana yang dia bangun, dan ceritanya itu sangat seru. Itu. Oke, makasih Mbak Donna. Nah, ini beberapa teman memberikan apresiasi atas materinya Mbak Donna. Banyak banget, saya scroll ke bawah ya. Termasuk dari Mbak Risma Purnama ya, di Bangladesh ya Mbak Risma ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Nurul Ilmi Elbana. Bolehkah editor mengubah dan merombak naskah?
sampai seberapa mana batasnya pastinya ya. Kalau sekedar ganti-ganti tipe gitu ya mungkin biasa, tapi kalau sampai merombak gimana tuh Mbak Dona? Mungkin itu kesepakatan antara penerbit dan penulis ya. Beberapa kali saya menemukan penulis yang pokoknya saya kepengen naskah ini terbit, atau sebaliknya penerbitnya yang pokoknya topik ini tuh penting banget, jadi harus terbit apapun yang terjadi. Kayak gimana pun kondisi naskahnya. Ya kalau udah begitu ya akhirnya bisa dibilang editornya menjadi ghostwriter gitu kan. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, tidak ada kesepakatan seperti itu antara penerbit dan penulis, sebaiknya sih revisi apapun atau masukan apapun yang kita punya kita omongin ke penulisnya. Oke, lanjut nih. Pertanyaan dari Kak Rehan Arasuli, ya. Kak Rehan memuji materinya top banget. Mau tanya Mbak, sebagai penulis, gimana sih caranya untuk mengenal baik atau PDKT sama banyak editor? Nah, PDKT. Ini mungkin maksudnya editor in-house ya, biar hasilnya lolos gitu ya. Ini bisa tanya ke saya juga nih. Karena dari dengan kita dekat dengan in-house ya, editor in-house, utama yang senior, editor akuisisi, editor konten, itu peluang untuk dapat kerjaan itu besar banget. Atau untuk meloloskan naskah cukup besar ya Mbak Dona. Nah, lihatnya gimana tuh Mbak Dona? Ya, saya startnya curang ya. Karena saya kan dari dalam gitu. Jadi di dalam itu saya punya banyak teman. Tapi dalam 10 tahun terakhir dengan perkembangan media sosial, siapapun yang kayaknya di Facebook itu dia mewakili suatu penerbitan tuh, ya udah di friend aja dulu gitu. Atau di Instagram di follow aja dulu gitu. Nanti ke depannya apakah ternyata benar dia adalah editor suatu penerbit yang menarik buat kita, ya kemudian kita bisa japri gitu, atau kita bisa komen di wall-nya dia gitu. Biasanya editor buka ini kok, wall-nya dia tuh nggak dia kunci biasanya, karena dia juga nyari naskah gitu kan, dia juga pengen ngeliat tren gitu. Oke, jadi nggak ada ruginya ya, follow sebanyak mungkin editor, sebanyak mungkin, bahkan mungkin sebanyak mungkin penulis lain ya Mbak Dona ya. Bisa tuker-tukeran loh, bisa tuker-tukeran. Iya, pasti ada jalannya ya untuk bisa saling kolaborasi ya. Oke, lanjut lagi ada pertanyaan dari Mbak Brini Harlindi ya. Ini penulis buku anak produktif yang saya kenal ya, gitu ya Mbak Brini. Nah, Mbak Brini tanya nih, Mbak Dona, jadi sebuah buku itu dibedah oleh berapa editor sebetulnya? Itu pertanyaan pertama. Ya. Kemudian editor mana yang bertugas menjalin hubungan dengan penulis? Jadi ada 2 pertanyaan ya. Gitu. Gimana Mbak Dona? Yang bertugas berhubungan dengan penulis adalah biasanya editor konten. Karena dia PIMPRO-nya ya. Tuh. Kalau berapa editor yang megang, tergantung rumah penerbitannya, tergantung saya mikirnya dalam bahasa Prancis barusan. Maison de la Publicité. Jadi kalau dulu di Gramedia itu biasanya cuma 2 orang. Jadi si editor konten dan proofreader ya. Kalau zamannya saya gitu. Cuma kalau zaman sekarang dengan kayak misalnya saya posisinya di luar, freelance, berarti kan ada di dalam itu ada teman saya, si editor kontennya, kemudian dilemparkan ke saya misalnya. Jadi di luar itu saya juga mengerjakan konten dan bahasa, berarti terus dilempar ke dalam lagi, ada proofread lagi gitu. Jadi mungkin bisa 3 orang gitu yang megang satu naskah, bisa sampai 3 orang. Oke. Nah, lanjut lagi nih dari Kak Fauzia ini, bagaimana cara editor menjual diri? Nah, tadi udah sempat dijelaskan ya sama Mbak Dona ya.
dengan banyak bergabung dengan komunitas gitu ya, salah satunya gitu. Kemudian pertanyaan lain lagi dari Kak Rehan Arasuli, ya. Jenis naskah apa yang pernah Mbak edit? Ya, tadi sudah sempat dijelaskan ya, fiksi maupun non fiksi juga dikerjakan Mbak Dona ya. Nah, pertanyaan ini yang mungkin perlu dijawab nih. Pernah nggak mengedit naskah yang bukan bidang Mbak Dona? Gimana? Pernah nggak? Sering, 600 naskah tadi ya? sering. Kan 600 itu psikologi semua ya. Bukan, eh, ya pernah macam-macam banget ya, yang bukan bidangnya, misalnya musik. Saya penggemar musik iya gitu, tapi mengedit buku musik pernah, mengedit buku cara menggambar pernah. Itu mungkin yang paling jauh dan paling membingungkan. Yeah. Karena kan kayak misalnya buku hukum atau buku sales, itu ada kalimat-kalimatnya gitu, jadi saya merasa sedikit berguna. Kalau pas mengedit buku musik, kayaknya apa yang saya lakukan gitu. Apa yang diedit tuh kalau buku musik? Ada, tetap ada ininya ya, apa namanya, penjelasannya tetap ada gitu. Oke, nah lanjut lagi nih. Dari Kak Risma Purnama, kesimpulannya berarti baiknya penulis pakai jasa editor ya Mbak. Oke, ini kita simpan ya nanti sebagai kesimpulannya. Gitu. Oke, lanjut dari Mas Joko Sutrisno mengucapkan terima kasih bahwa pekerjaan editing sudah oke. Ini sahabat penulis profesional juga ya Mas Joko ya. Gitu. Terus Mbak Siska Puspitasari, Mbak Dona, bersediakah mengedit tulisan para penulis pemula yang baru belajar? Nah, karena saking seniornya Mbak Dona, ini sampai ada yang bertanya nih, pernah nggak mengedit tulisan para junior? Gimana Mbak Dona? Saya apa juga mau kecuali horor. Apa aja mau kecuali horor, gitu ya. Ilmunya akan runtuh kalau ngedit naskah horor. Oke. Nah, lagi dari Mbak Popi, Mbak Dona, apakah proses editing untuk naskah fiksi sama dengan non fiksi? Jadi, apakah sama ini prosedurnya atau mungkin tahap-tahap yang biasa Mbak Dona lakukan antara fiksi dan non fiksi? Sama sih. Ini termasuk misalnya literatur ilmiah ini dicatat oleh Mbak Popi. Kalau non fiksi itu mungkin yang agak berat adalah yaitu literatur ilmiah, terus kita harus bikin indeks gitu ya. Ada beberapa penerbit yang meminta dibuatkan indeks itu, meskipun saya udah coba beberapa kali, tapi itu tetap sesuatu yang berat buat saya gitu. Ya, kalau non fiksi mungkin sedikit lebih berat karena untuk recek-receknya itu ya. Oke. Ini Mbak Dona, makin dibaca pertanyaannya makin nambah pertanyaannya nih. Ya, sekarang ada 33 pesan. Oke, kita lanjutkan lagi. Aduh. Ini dari Mbak Anissa Nurtami, ini sepertinya Mbak Anissa adalah editor nih. Mbak, salam kenal Mbak Dona, saya Anissa. Saya pernah bertemu dengan penulis yang bebal. Dia tidak mau tulisan acak kadutnya disunting. Boleh nggak saya nolak naskah kayak gitu? Gimana, Boleh. Mbak? Boleh kalau Mbak Boleh. Dona bukan in-house editor ya? Iya, saya pernah ketemu juga penulis begitu, bahkan dia juga punya nama ya. Itu ya begitu deh. Terus akhirnya karena saya nggak tahan dan saya nggak tahu harus bagaimana menghadapinya, saya kembalikan ke dalam. Saya kembalikan ke editor in-house-nya. Okay. Kalau freelance kan enaknya begitu ya. Tapi sebetulnya in-house juga bisa loh. Cuma dia naik ke bosnya lah. Kadang itu titipan dari bosnya itu naskahnya. Ya. Kalau itu agak susah. Oke. Nah, lanjut nih pertanyaan dari Mbak Asti. Ini tadi belum cerita ini soal tarif editor. Bagaimanakah mendapat editor yang bisa pas di kantong nih untuk bisa bayar jasanya? Bagaimana ya? Sepengetahuan Mbak Dona, yang editor-editor yang masih junior itu berapa sih tarifnya?
waktu itu saya pernah ikut kelasnya Pak Bambang Trim ya tentang tarif itu gitu. Jadi sebenarnya kalau Pak Bambang itu memberi rujukan, ada kok bisa di Google itu rujukan tarif kerja profesional gitu. Tapi kemudian saya sendiri sih kalau dari penerbit saya tutup mata, ya. Jadi terima aja mereka kasih berapa. Kalau di Gramedia itu mereka masih membayar per karakter. Ya? Jadi dan menurut saya itu cukup fair karena jumlah karakter kalau dibayar per kata, satu kata misalnya kata dan kalimat itu kan jumlah hurufnya beda gitu, jumlah karakternya kan beda. Tapi kalau misalnya dibayar per kata itu hanya dihitung 2 gitu. Kalau dibayar per karakter kan KATA gitu, itu kan jadi 4 gitu, 4 karakter. Ya mungkin itu cukup fair sih menurut saya. Kemudian kalau di luar Gramedia sendiri saya memasang ada sih tarif saya gitu, yang mulai dari yang saya rasa cukup mudah sampai yang cukup susah sulit itu saya pasang ada range-nya gitu. Jadi piro? Kalau Mas Anang piro? Kalau saya bisa dicek web saya ada itu. Begitu udah terpasang ya nggak terlalu beda jauh lah dari Mas Anang punya. Kalau misalnya beberapa saya lihat di web itu Rp15.000, tapi dia pakai per halaman itu, Mbak Dona. Cukup wajar. Cukup wajar sih. Akhirnya juga kalau saya sendiri di luar penerbit saya pakai per halaman. Per halamannya. Oh ya, kalau per karakter tuh sebelum naskah diedit atau dihitung sebelum naskah diedit? Sesudah. Oh, hasil jadinya ya? Iya. Setelah jadi baru kita hitung berapa karakter, baru ketemu berapa duitnya gitu. Iya. Oke. Nah itu terkait dengan pertanyaan Mbak Risma Purnama nih. Untuk fee, biasanya editor tuh dibayar di muka dulu atau setelah buku terbit? Gitu. Bisa dijawab. Biasanya bukan setelah buku terbit, setelah pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan selesai ya. Jadi setelah klien menerima dan bisa approve naskah yang dia terima gitu ya. Iya. Ya. Baik, mari kita cari lagi pertanyaannya. Dari Mas Suputra Permana, ya Mbak Dona, apakah pernah ngedit buku puisi kah? Terus bagaimana ya kalau bertemu dengan buku puisi? Kesalahan redaksionalnya mestinya sering terjadi ya Mbak ya, gitu. Jadi seberapa toleran nih si editor untuk mengedit sebuah puisi, di mana sering kali kan diksinya, kemudian struktur kalimatnya itu kan punya kekhususan gitu ya. Gimana tuh Mbak Dona? Kayak seingat saya belum pernah ngedit puisi sih. Cuma kalau dari pandangan saya, puisi itu paling dicari tipografinya ya. Oke. Nah, paling dicari apakah ada salah eja atau enggak. Oke. Baik. Nih pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Sekarang udah pukul 5.23. Bagaimana menjalin komunikasi dengan penulis pemula yang super sulit untuk diajak komunikasi tentang naskahnya? Ini pertanyaan dari Kak Umi Satiti ya. Jadi bagaimana editor menjalin komunikasi dengan penulis pemula yang super sulit, ini curhat ya kayaknya ya. Ngerombak nggak mau, disuruh ngerombak juga nggak mau, atau malah mungkin suruh ngerombak tapi nggak bisa gitu. Padahal naskah itu adalah naskah dari proyek komunitas. Mungkin ini proyek-proyek antologi mungkin ya, semacam itu ya. Gimana? Iya, ya. Saya pernah sih di bukunya itu adalah buku cerpen anak SMA. Jadi kayak
petugas bahasa Indonesia gitulah ya. Itu akhirnya saya kasih catatan semua yang harus diubah apa. Kemudian karena posisi saya sebagai editor freelance, saya sampaikan pada editor dalam. Tuh. Dan dia yang menyampaikan ke sekolah tersebut. Itu kan enaknya saya ya, karena posisinya sebagai freelance ya. Yeah. Karena saya bayangkan kalau ada klien yang datang sendiri kepada saya tidak lewat editor in-house, pertama saya sampaikan adalah maaf, ini ada masukan yang kurang menyenangkan. Jadi menyiapkan dulu psikologisnya dia bahwa dia akan menerima hal yang kurang menyenangkan gitu ya. Baru setelah itu saya sampaikan poin-poinnya. Ini kenapa naskah kamu harus diubah karena ini. Kalau bisa juga saya sampaikan dulu apa bagusnya gitu loh naskah tersebut gitu. Baru jeleknya apa. Oke ya teman-teman ya. Kayaknya waktunya udah pukul 5:26 ya. Makasih banget untuk semua pertanyaannya, semua atensinya. Ini masih ngumpul sampai 66 orang dari sekitar tadi 70-an ya, masih bertahan gitu. Teman-teman jika ingin bahwa Mbak Dona hadir lagi entah di dalam webinar semacam ini atau dalam kelas-kelas yang lebih intensif, boleh ditulis di kolom chat ya, kolom chat. Topik apa ini kan topiknya masih umum nih. Mbak Dona harus bicara tentang ngedit apa nih? Apakah ngedit novel atau ngedit non-fiksi? Tulis ya. Jadi permintaan teman-teman nanti akan saya sampaikan ke Mbak Dona dan kita akan coba atur waktunya untuk nanti kita bikin acara kembali. Silahkan tulis di kolom chat. Mbak Dona perlu ngisi kelas editing novel atau editing non-fiksi. Silahkan diketik di situ ya. Oke. Nanti kita culik lagi Mbak Dona untuk ada di kelas ini. Oke. Ya. Baik, teman-teman semua, kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Dona, ilmunya keren banget semuanya sudah diberikan. Terima kasih Mbak Dona. Silakan berikan reaction ya, berikan jempol atau tanda cinta untuk Mbak Dona biar Mbak Dona makin semangat dan hadir lagi di kelas kita ya. Makasih banget semuanya ya. Dan teman-teman semuanya, kami dari Akademi Penulis Buku masih ada acara lagi nanti pukul 7 malam. Ya, kita akan ada acara yang sama kerennya ya. Kita akan membedah buku ditulis oleh Mbak Pate ya. Ini adalah novel yang keren banget ya. Saya mendampingi beliau dalam penulisan ini, bahkan saya terkagum-kagum dengan banyaknya hal-hal yang tidak terduga di dalam kisah ini. Kita akan bicara tentang proses kreatif beliau ya. Orang yang sangat sibuk tetapi bisa menyelesaikan novelnya dalam tempo beberapa bulan saja ya. Teman-teman bisa bergabung dengan link Zoom yang sama, jadi yang dipakai untuk bergabung di kelas ini bisa dipakai juga nanti untuk hadir di acara pukul 7. Kami sangat senang untuk teman-teman bisa hadir di sana gitu. Terus yang kedua, bulan ini kita juga ada dari Akademi Penulis Buku membuka kelas tentang self-publishing. Jadi teman-teman yang pengen menerbitkan novelnya, pengen menerbitkan antologinya, pengen menerbitkan karya non-fiksinya, boleh bergabung. Silakan klik nanti di penulisbuku.com ya. Atau nanti kita bisa bagikan posternya melalui grup WA teman-teman yang ikut di dalam webinar ini. Oke? Makasih semuanya, makasih Mbak Dona, makasih teman-teman. Terima kasih, kita naik kelas bareng, kita sukses bareng, dan kita harus terus terhubung agar bisa sama-sama menjadi pemberi motivasi untuk semuanya. Ya, jangan live dulu, kita mau foto bareng ya. Silakan dinyalakan, ya, dinyalakan videonya. Kita akan sama-sama screenshot ya. Oke, bersiap ya. Jangan pasang muka sedih, semua senyum. Ya, secara senyumnya Mbak Dona. Oke.
Geser lagi. Oke, Aan. Geser lagi. Oke, ini yang terakhir. Sebentar. Masih beberapa belum membuka. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman yang terbantu dengan acara ini, boleh membagikan testimoni atau kesannya di media sosial masing-masing, biar itu menjadi catatan kita semua ya, agar kita bisa lebih baik lagi menyelenggarakan acara ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Kita jumpa lagi nanti pukul 7 malam dalam acara launching buku bersama Mbak Ika Pati. Sampai jumpa semuanya. Berjumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dona, Pak Anang. Mbak Dona, gimana kesan 1,5 jam kita ngobrol bareng tadi, Mbak Dona? Seru. Yang Mbak Dona tangkap apa? Kan rata-rata kebanyakan penulis tadi ya, terus ada beberapa memang ada editor. Tingkat pemahaman mereka tentang profesi editor dalam level antara 1 sampai 10, teman-teman pada level di berapa? Mungkin antara 6 atau 7 kali ya. Jadi ternyata saya lihat di chat itu kan banyak juga yang berkomentar bahwa terima kasih untuk penjelasan ini, karena ternyata saya baru tahu bahwa profesi editor itu seperti ini. Gitu. Di kolom chat ada beberapa yang menulis seperti itu. Jadi awalnya mereka 6 sampai 7, tapi setelah ikut pelatihan, ikut webinar ini, kita berharap mereka sudah ada di level 8 sampai 9 ya. Moga-moga setuju. Tapi Mbak Dona mau kan kita culik lagi kalau kita bikin kelas yang lebih eksklusif lagi? Permintaan teman-teman loh. Mau diusahakan. Oke, nanti kita sampaikan ke teman-teman kalau Mbak Dona nanti akan jadwalkan ya untuk bisa ketemu dengan mereka ya. Gitu. Oke, kesimpulannya apa nih? Kita kan bikin judul tuh, perlu nggak sih kita pakai jasa editor? Kesimpulannya apa? Kalau kita serius mau memberikan karya yang terbaik untuk pembaca, saya rasa sih perlu editor. Jadi editor itu mungkin tidak dalam bentuk editor profesional di penerbit gitu, tapi kalau misalnya self publishing itu seminimal mungkin kita punya dalam tanda petik editor teman kita lah gitu ya, sebagai pembaca pertama, bisa disebut sebagai pembaca pertama yang bisa memberi masukan gitu. Karena kadang kita berpikir bahwa tulisan kita udah bagus, udah lancar, ternyata pada saat dilempar pada pembaca, masih pada nggak ngerti gitu. Jadi ya peran editor itu masih diperlukan lah. Sangat diperlukan ya. Dan kalau menurut saya peran editor bukan sekedar untuk menangani naskah kita gitu ya, tapi juga menjadi teman diskusi gitu ya. Betul. Kalau kita ngobrol dengan teman-teman dari editor akuisisi ya, mereka kan paling tahu tren buku dalam beberapa tahun terakhir, kemudian tentang pembaca sasaran, kemudian juga tebal tipisnya buku, bahkan mungkin sampai ke situ gitu ya. Gitu. Jadi kehadiran editor itu tidak hanya sekedar untuk megang tulisan kita, tetapi juga untuk dunia perbukuan yang lebih luas gitu ya Mbak Dona ya. Nggak sekedar meriksa apakah ejaannya sudah benar jomblo atau jomblo gitu kan. Tapi ya itu sebagai teman diskusi dan untuk memberi pandangan apakah sebetulnya tulisan kita bisa diterima orang lain atau enggak. Oke. Makasih banget Mbak Dona untuk hari ini. Kita masih akan terus terhubung dan kita tetap menunggu teman-teman tadi. Pertanyaan yang tadi dipakai Mbak Dona ya dalam presentasi itu adalah, kalau saya istilahkan adalah pertanyaan yang paling sering diajukan penulis kepada editor sebetulnya ya gitu. Itu sudah sangat mewakili dan
saya dari Akademi Penulis Buku sangat berterima kasih atas kehadiran Mbak Dona, dan ini komunitas kita akan menjadi sangat tercerahkan dengan kehadiran Mbak Dona. Gitu, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dona. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Oke.